Sedikit pengantar mengenai apa sih itu genetika. Genetika atau ilmu keturunan berasal dari kata genus, yang artinya suku bangsa atau asal-usul. Di dalam genetika juga dipelajari bagaimana sifat keturunan atau hereditas diwariskan kepada anak. Oke, selanjutnya mengenai bagaimana sih cara mempelajari genetika. Mempelajari genetika bisa menggunakan persilangan atau hibrid, percobaan atau eksperimen, silsilah keluarga, kawin sekerabat, anatomi morfologi, sitologi, fisiologi, biokimia, dan lain sebagainya. Ada beberapa bidang yang memakai ilmu genetika. Yang pertama ada bidang kedokteran. Biasanya di bidang kedokteran menggunakan ilmu genetika sebagai cara untuk menganalisis kelainan penyakit keturunan, golongan darah, dan sebagainya. Kemudian untuk peternakan dan pertanian itu digunakan untuk memilih atau menganalisis atau menentukan bibit unggul hewan dan tumbuhan. Kemudian ada psikologi dan antropologi. Nah, di sini digunakan untuk menganalisis sifat yang berkenaan dengan kejiwaan, asal-usul suatu bangsa. Sejarah perkembangan genetika sendiri sudah ada pre-Mendel. Bangsa Babilonia 6.000 tahun lalu telah menyusun silsilah kuda untuk memperbaiki keturunannya. Pada tahun 1822 sampai 1884, Gregor Mendel berkembang menjadi suatu cabang ilmu dan biologi, yaitu hukum Mendel yang ditemukan oleh Bapak Mendel yang biasa disebut dengan Bapak Genetika. Mendel berhasil mengamati suatu macam sifat keturunan atau karakter dari generasi ke generasi kacang air cheese dan berhasil membuat perhitungan matematika tentang sifat genetis karakter tersebut. Namun karya Mendel yang dipublikasikan pada tahun 1868 ternyata ditolak di negaranya atau tidak mendapat tanggapan. Kemudian pada tahun 1900 karya tersebut dibaca kembali dan dijadikan referensi oleh beberapa ahli. Pada tahun 1861 sampai 1926, Bateson membuat percobaan pada ayam untuk membuktikan apakah penemuan Mendel berlaku pada hewan. Kemudian 1930, Jebelin berjasa mengembangkan sitogenetika, yaitu mengamati tingkah laku kromosom dengan mikroskop. Kemudian tahun 1914, T.H. Morgan menemukan bahwa gen yang menjadi unit terkecil bahan genetika. Pengetahuan genetika lebih maju dengan diketahuinya susunan molekul gen yang terdiri dari DNA atau deoksiribosa nukleik asid. Dengan model DNA diperkenalkan oleh Watson dan Crick pada tahun 1953 dan disempurnakan oleh Wilkins pada tahun 1961. Pada tahun 1961 juga, Nairberg menyusun kode genetis yang menentukan urutan asam amino dalam sintetis protein. Maka diketahui bahwa gen itu bekerja membentuk suatu karakter melalui sintesa protein dalam sel-sel tubuh. Perkembangan genetika paling mutakhir adalah transformasi gen. Gen dapat dipindah-pindahkan dari satu individu ke individu lain dengan memperalat virus atau bakteri. Dasar transportasi ditemukan oleh F. Griffith pada tahun 1928 pada bakteri Pneumococcus, kemudian dikembangkan oleh banyak ahli lainnya. Pembahasan yang terakhir adalah proses pembuahan sampai menjadi janin. Bisa dilihat pada gambar bahwa sel telur atau ovum dikeluarkan dari permukaan ovarium sekitar hari ke-14 setelah siklus haid. Kemudian sel telur atau ovum ini ditangkap oleh tuba Fallopi yang berbentuk corong. Kemudian berjalan di dalam tuba Fallopi karena adanya kontraksi otot. Fertilisasi atau pembuahan itu dilakukan oleh satu sperma, umumnya terjadi pada sepertiga dari panjang saluran telur. Sel yang sudah dibuahi akan membelah diri dalam waktu 24 jam. Pembelahan
berlangsung secara berulang-ulang dan membentuk bola sel yang disebut dengan zigot. Zigot ini terus membelah diri selama berjalan di dalam saluran. Di dalam bola sel atau zigot itu terbentuk rongga kecil berisi cairan yang disebut dengan blastosit. Blastosit ini sampai di rongga rahim. Kemudian ada implementasi terjadi sekitar hari ke-7. Biasanya bagian atas rahim di sisi ovarium mengeluarkan sel telur. Pada hari ke-10 embrio sudah tertanam erat. Nah, masa embrionik ini dimulai sejak momen ini sampai minggu ke-8. Setelah minggu ke-8 embrio sudah bisa disebut sebagai janin atau sudah menjadi janin.